Dosen ribut dengan tetangga kampus buka suara. Mobil rombongan santri terbalik, 7 orang luka-luka. Polisi periksa 4 saksi usut laka bus roboh. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Berita pertama kami buka dari Malang, Jawa Timur. Saudara, video seorang dosen terlibat pertengkaran dengan tetangganya viral di medsos. Dalam video yang beredar, dosen ini berguling-guling di tanah saat berseteru dengan tetangganya. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria yang mengenakan sarung terlibat perseteruan dengan seorang pria. Saat beradu argumen, pria yang merupakan dosen berinisial IM ini lalu jatuh. Tak hanya itu, dia juga berlari dan kembali menjatuhkan diri di tanah. Peristiwa ini terjadi di Jalan Joyo Grand, Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Menurut pengunggah video, dosen Universitas Islam Negeri UIN Maliki Malang ini berseteru dengan dirinya. Perseteruan ini dipicu sejumlah permasalahan, mulai dari dugaan pelecehan seksual secara verbal, perselisihan batas tanah, hingga aksi perusakan. Sementara itu, menanggapi video viral ini, kampus UIN Maliki Malang membenarkan pria dalam video berinisial IM merupakan dosen UIN Malang. Perseteruan antara dosen IM dan tetangga merupakan permasalahan pribadi. Yang pertama itu ditutup pakai mobilnya sendiri, Mbak. Di depan rumahnya itu diblokade. Sayangnya saya kan waktu itu nggak busuk hati ya, nggak saya video. Itu sering sekali, ada kalau setengah bulan dia tutup pakai mobilnya. Kami sebagai warga atas, warga tengah-tengah dan warga atas diam aja. Karena menganggap, oh ya udahlah memang betul tanah dia kali ya. Setelah kami cek di ATR BPN itu bukan tanah dia. Dan akhirnya yang kedua itu dia blokade pakai pot-pot bunga itu. Nah sampai ke kasus yang nomor 6, yaitu penyerbuan mahasiswa itu. Saya sebenarnya tidak ingin bawa ke UIN. Kita sebagai pimpinan di sini sudah melakukan tindakan dengan mengganti beliau dengan dosen yang lain, gitu ya, untuk sementara waktu sampai kemudian betul-betul ini bisa kita tertibkan bersama. Nah setelah kuliah di sana itu kita langsung buat edaran, Mas, buat surat edaran bahwa mempertegas kembali bahwa dosen dilarang untuk mengikuti melakukan perkuliahan di rumah dalam rangka untuk ketertiban. Informasi lainnya, saudara, mobil Elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren terguling di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ada 7 santri mengalami luka hingga dirawat di RSUD Caruban. Mobil Elf berpenumpang 27 santri pondok pesantren Salafiyah Sholawat, Klubuk, Kecamatan Pilang Kenceng terguling di Jalan Raya Madiun, Surabaya, Desa Garon, Kecamatan Balai Rejo, Madiun. 20 santri yang selamat telah dipulangkan ke pondok pesantren. Sedangkan 7 santri yang mengalami luka dirawat di RSUD Caruban. Menurut polisi, diduga mobil Elf mendahului kendaraan lain di depannya. Karena jarak yang terlalu dekat, sopir mobil Elf memutar kemudi ke arah kiri hingga oleng dan terguling. Kronologis semula kendaraan Elf tersebut berjalan dari arah barat menuju ke timur. Kemudian sesampainya di TKP diduga mendahului kendaraan yang berjalan searah di depannya. Karena jarak yang sudah mepet, dari arah berlawanan ada kendaraan dos yang melintas. Kemudian sopir berusaha membanting ke kiri. Akhirnya terpelanting dan mengakibatkan kendaraan tersebut terguling. Keseluruhan penumpang yang ada di dalam mobil M. Untuk jumlah 27 penumpang. 7 orang yang masuk ke rumah sakit Caruban. Kondisinya 2 orang MRS ya. Rawat inap, harus dirawat inap. Yang 5 bisa rawat jalan.
Terus kemudian dari 2 kondisi yang harus rawat inap itu karena korban mengalami patah tulang. Sorotan lainnya, 21 korban laka bus dirawat inap di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. 9 korban diantaranya menjalani operasi patah tulang dan bedah syaraf. Tim dokter Rumah Sakit Bina Sehat Jember menyatakan 21 korban kecelakaan bus menjalani rawat inap secara intensif. 9 korban diantaranya harus menjalani operasi patah tulang dan bedah saraf karena mengalami luka yang parah. Dari keterangan tim dokter, seluruh pasien yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan kondisinya membaik meski harus mendapat pemantauan intensif. PT Jasara Harja menyerahkan santunan Rp20 juta per orang untuk korban luka-luka. Khusus untuk 1 keluarga meninggal dunia atas nama Hendra Pratama dan istrinya Wardatu Soleha dan anak bungsunya ahli waris diwakili ayah Hendra Pratama. Cedera sedang dan berat ada 21 orang, di mana karyawannya sejumlah 14 dan keluarga karyawan 7 orang. Dari 21 orang yang dirawat inap tersebut, 9 orang memerlukan operasi dan sudah berjalan operasi. Sampai sekarang masih ada 1 yang sedang menjalani operasi. Karena ahli warisnya itu ikut menjadi korban, jadi kami berikan biaya penguburan, bantuan biaya penguburan sebesar Rp4 juta. Untuk yang lainnya yang luka-luka itu nanti maksimal biaya pengobatan Rp20 juta. Tim gabungan Polda Jawa Timur terus menyelidiki penyebab kecelakaan bus rombongan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur. Selain menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis dan 3 dimensi scene, polisi juga memeriksa 4 saksi penumpang bus. Polisi terus mencari tahu penyebab kecelakaan maut bus di Probolinggo, Jawa Timur. Beberapa data dan fakta tengah dikumpulkan oleh tim gabungan dan Polda Jawa Timur dan Korlantas Mabes Polri. Polisi menyebut selain menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis dan 3 dimensi scanner dalam olah tempat kejadian perkara, mereka juga memeriksa 4 saksi penumpang bus yang selamat. Kesaksian penumpang merupakan hal yang penting dalam penggalian data dari penelusuran detik-detik sebelum bus kehilangan kendali hingga terhenti. Ada beberapa korban yang sudah bisa kita mintai keterangan. Ya, tentunya keterangan dari korban inilah yang akan nanti membuat kita lebih cepat ya untuk merampungkan berita acara dan juga untuk melengkapi kekurangan kemarin, karena memang kita sangat membutuhkan sekali keterangan daripada saksi, terutama saksi yang ada di dalam bus ya, karena keterangan itulah yang akan nanti membuat kita menjadi terang prosesnya seperti apa, siapa yang bersalah dan sebagainya. Diketahui kecelakaan berawal saat bus yang dikemudikan Al-Bahri yang membawa 53 penumpang melintas di Jalan Raya Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan dan rumah warga karena mengalami gagal fungsi rem dan mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan puluhan orang lain mengalami luka-luka. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kerap terjadi kecelakaan akibat remblong di jalur rawan kecelakaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siapkan jalur penyelamat di sekitar jalan tikungan dan turunan tajam. Jalur penyelamat dengan kondisi berpasir diharapkan mengurangi benturan kendaraan akibat remblong. Kecelakaan maut di jalur wisata lereng Gunung Bromo di Probolinggo membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur berpikir untuk menyiapkan jalur penyelamatan. Hal ini disampaikan Gubernur Kofifa Indar Parawansa setelah menggelar doa bersama di rumah 1 keluarga meninggal dunia kecelakaan bus warga Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember. Jalur rawan kecelakaan yang didesain berpasir akan mengurangi laju atau menghentikan kendaraan yang meluncur tak terkendali akibat remblong. Jalur ini disiapkan di sisi kanan atau kiri di jalan tikungan tajam atau sesuai dengan kebutuhan, tetapi masih harus berkoordinasi dengan pihak Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.
Jalur penyelamat ini diharapkan mengurangi laju kendaraan yang tak terkendali akibat remblong sehingga tidak terjadi benturan keras. Menyiapkan jalur penyelamat. Nah, jalur penyelamat itu tadi saya juga diskusikan apakah ini termasuk yang dibutuhkan apa tidak. Kita menunggu hasil dari evaluasi tim KNKT. Jadi kalau kita melihat di beberapa daerah, kemudian ada jalur khusus bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, dan itu dikasih pasir, itulah jalur penyelamat yang jikalau ada remblong, mereka bisa membelokkan ke jalur itu sehingga tidak menabrak sesuatu yang menimbulkan kecelakaan yang membahayakan. Sementara itu, pihak pemerintah menjamin biaya pendidikan anak korban yang bernama Muhammad Hisyam 10 tahun hingga lulus kuliah tingkat sarjana. Ini saya bersama Ibu Gubernur, saya atas nama Pemkab juga terima kasih. Ibu Gubernur sangat cepat merespon kejadian ini dan beliau langsung turun langsung dan tadi sudah memberikan perhatian dan santunan kepada keluarga, dan juga tadi kami seizin Ibu Gubernur kami juga akan memberikan beasiswa kepada adik almarhum yang tadi ditinggal, dan juga tadi juga seizin Gubernur tadi BPJS Tenagakerjaan juga telah memastikan akan dibiayai sekolah putra dari almarhumah yang tadi wafat, dan insya Allah akan dikuliahkan sampai S1. Terima kasih. Seperti diketahui, kecelakaan maut bus berisikan rombongan nakes asal Jember di lereng Bromo membuat 8 orang meninggal dunia dan puluhan korban lain luka-luka. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, pemerintah Kota Kediri menutup jembatan Semampir selama 2 bulan. Penutupan itu dilakukan untuk melakukan rehabilitasi setelah jembatan mengalami peregangan konstruksi. Petugas Dinas Perhubungan Kota Kediri ini memasang papan imbauan di kawasan Jembatan Semampir. Imbauan itu terkait pelarangan melintasi di Jembatan Semampir. Penutupan dilakukan karena saat ini jembatan mengalami peregangan konstruksi. Oleh sebab itu, petugas akan merehabilitasi jembatan yang membujur di atas Sungai Berantas. Sehingga dengan begitu nantinya para pengendara yang melintas dapat terjaga keselamatannya. Kini petugas telah memberikan jalur alternatif untuk kendaraan dan rambu-rambu pengalihan arus. Jembatan ini dibangun tahun 92, lalu panjang jembatan 290 meter. Kondisinya saat ini ada lendutan, lalu konstruksinya juga ada peregangan, informasi dari BPJS, sehingga dipandang perlu untuk saat ini akan dilakukan rehabilitasi. Penutupan jembatan yang memiliki panjang 290 meter itu dilakukan mulai tanggal 15 September hingga 12 November 2025. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Desainer lokal angkat wastra jadi tren global. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Ribuan peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu Kota Surabaya antre pemeriksaan kesehatan di RSUD Eka Candrarini, Surabaya. Surat keterangan sehat ini dibutuhkan untuk melengkapi syarat administrasi seleksi pengangkatan P3K paruh waktu 2025. Antrean ribuan calon P3K paruh waktu Kota Surabaya memadati RSUD Eka Candrarini untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan medical check-up MCU sebagai salah satu syarat seleksi P3K paruh waktu Surabaya 2025 ini. Layanan pemeriksaan kesehatan bagi P3K dibuka sejak 11 hingga 22 September 2025 di hari kerja. Untuk mempermudah proses layanan, para peserta juga diminta untuk dapat mendaftar secara daring terlebih dahulu.
Pihak rumah sakit menyiapkan 100 tenaga kesehatan dan dokter untuk mempercepat proses pemeriksaan kesehatan. Kalau P3K paruh waktu kota yang disyaratkan surat keterangan sehat jasmani, jadi meliputi pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital seperti nadi, tekanan darah, suhu, dan kemudian tes buta warna. Ada kuota yang diberikan tiap hari? Untuk kuota kami per hari menyediakan 1.000 kuota. Tapi kami juga fleksibel untuk mengakomodir animo teman-teman yang memang kita kan harus mengakomodir untuk 14.000 P3K paruh waktu kota di 3 rumah sakit pemerintah kota, seperti itu. Jadi memang kami mengalokasikan 1.000 kuota per hari, tapi kami juga melihat animo teman-teman yang sudah hadir ke sini, juga kami akan usahakan untuk melayani. Pemeriksaannya tadi ada tekanan tensi, terus tes buta warna, berat badan, tinggi badan gitu sih. Daftar online atau enggak? Enggak. Daftar online ya, kemarin hari Sabtu. Enggak usah daftar lagi? Enggak perlu daftar lagi. Mas tadi jam 6 dapat antrian nomor? Nomor ini 2281. Antri lama ya sempat Mbak? Iya, antrinya lumayan cepet sih. Sementara itu, ribuan calon P3K paruh waktu juga mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK di Polrestabes Surabaya. Mereka rela datang sejak jam 5 pagi dan mengantre demi mendapat SKCK sebagai syarat pendaftaran menjadi P3K. Para pemohon SKCK ini membludak, kursi dan tenda yang disiapkan oleh polisi tak dapat menampung. Beberapa di antaranya bahkan duduk lesehan di area Polrestabes Surabaya sambil membawa berkas pengurusan SKCK. Kasih Humas Polrestabes Surabaya bilang terjadi peningkatan jumlah pemohon SKCK di Polrestabes Surabaya. Bahkan antrean para pemohon SKCK telah terjadi pada pukul 5 pagi, meskipun pelayanan baru dilakukan pada pukul 8 pagi. Ini ngurus apa ini sampai antri? Pemberkasan P3K. Ngurus apa ini? Untuk itu pemberkasan P3K. SKCK ya? SKCK ya. Emang itu P3K pemerintahan Kota Surabaya. banyak sih? Saya tadi dari setengah 6 pagi. Sampai sekarang ya? Online sih juga. Masih ini aku. Saya dari presisi aplikasinya online. Kalau yang kita tanyakan tadi kepada masyarakat yang sudah ada datang, itu memang ada yang sudah datang mulai jam 5. Tapi pelayanan itu memang kita mulai dari jam 8. Karena setelah apel pagi baru kita pelayanan, dan pelayanan ini ada kita berikan di semua polsek. Saat sekarang ini semua polsek melayani untuk pembuatan SKCK P3K paruh waktu ini. Kemudian di Polrestabes Surabaya di beberapa ruangan dipakai, dan kemudian ada lagi mobil keliling SKCK itu tetap ditaruh di Polrestabes Surabaya karena anggota kita untuk pelayanannya SKCK ini terbatas ya. Kemudian ada di Siola dan satu lagi di BG Junction. Polda Jatim juga melayani untuk pembuatan SKCK ini. Informasi lainnya, musim angin kencang membuat harga ikan segar di tempat pelelangan ikan TPI Puger Jember meroket. Pasokan ikan segar menipis karena nelayan memilih tak melaut menjadi penyebab harga naik. Pedagang mendatangkan ikan segar dari pesisir utara dengan harga lebih mahal. Naiknya harga ikan segar di tempat pelelangan ikan di Kecamatan Puger Jember akibat dari musim angin kencang yang terjadi sejak sepekan terakhir. Pasokan ikan segar di lapak pedagang menipis karena nelayan memilih tak melaut demi keselamatan jiwa dan perahunya. Pedagang kesulitan mendapatkan pasokan dari nelayan dan harus mendatangkan ikan segar dari pesisir pantai utara dengan harga lebih mahal. Salah satunya harga ikan tongkol. Sebelumnya Rp20.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menutup sementara lapak dagangannya karena menipisnya pasokan ikan dari nelayan Pantai Pancar. Dan bila mendatangkan dari daerah lain membutuhkan modal yang lebih besar. Harga ikan saat ini seperti apa, Pak? Mahal, Mas, karena cuaca. Cuacanya seperti apa, Pak? Dari angin, Mas. Kalau ada ombak itu misalnya ombak masih bisa kerja. Angin ya, Pak? Angin. Kencang berarti ya? Kencang anginnya. Kalau harga tongkol sekarang berapa, Pak? Harga tongkol sekarang 25, Mas. Sebelumnya? Sebenarnya 20. Kalau udang?
udang biasanya 50, sekarang 70. Termasuk cumi ya Pak ya? Cumi biasanya 70, sekarang 90. Kenapa belanja di sini Bu? Banyak pilihan, lagi segar. Segar ya. Terus ini harganya gimana saat ini Bu? Ya kalau mahal saya nggak ada ambil, kalau murah saya ambil. Karena ekonomi sekarang kan sedikit aja. Turun ya Bu ya. Berita selanjutnya, batik kembali hadir dengan sentuhan segar dalam dunia fashion muslim. Kali ini desainer busana asal Surabaya berkreasi merancang busana muslim terbaru yang memadukan keindahan batik dan tenun tradisional dengan tren busana muslim tahun 2025. Sebanyak 14 rancangan busana muslim karya Lia Afid diperkenalkan pada Fashion Show Festival Ekonomi Syariah Jawa Timur atau Fesyar Jatim 2025 dengan 2 tema besar. Tema pertama, Rupa Kamastra, bermakna rangkaian puisi elok dari wastra Nusantara. Koleksi ini menampilkan 7 busana dalam bentuk dress, long coat hingga semi jas. Warna-warna hitam, emas, biru navy hingga krem berpadu dengan batik tulis Prada memberikan nuansa glamor sekaligus anggun. Sementara tema kedua, Svaravana, terinspirasi dari suara alam dan rimba Indonesia. Tenun tapis Lampung dengan motif geometris menjadi sorotan utama. Dengan dominasi warna merah hati, marun, hitam, dan emas, koleksi ini tampil eksotis dan elegan, namun tetap menyimpan jiwa sakral yang khas. Mencoba sesuatu yang baru dengan menggunakan tapis Lampung, dan ini saya tolong kepada teman saya yang ada di Lampung, karena tapis Lampung ini orang selalu merasa berat ya, karena tapis itu terlalu berat karena emasnya dan seperti tenun, soket. Jadi dengan saya padukan dengan warna hitam, warna merah, dan padukan warna bahan yang lebih melambai. Saya berharap dengan koleksi ini orang semakin suka dengan tapis. Total, Lia Afif menghadirkan 14 tampilan, masing-masing 7 look dari setiap tema dengan 6 busana untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Selain Lia Afif Fashion Show, Fesyar 2025 juga menampilkan puluhan karya busana muslim lainnya dari para desainer di Pulau Jawa. Melalui giat tersebut diharapkan dapat meningkatkan geliat ekonomi dari sektor industri kreatif fashion dan juga membuktikan bahwa wastra Nusantara mampu bersaing di kancah dunia fashion muslim global. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Menu lontong laksa bertabur bumbu rempah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Perpaduan antara rempah Nusantara dan bumbu internasional bertabur bumbu rempah mewujudkan menu lontong laksa di sebuah restoran di hotel ini di Jalan Jemur Sari, Surabaya. Menu ini disajikan dengan daging ayam goreng bakar, udang goreng, dan telur setengah matang sebagai pelengkap ditambah balutan selada dan rice paper. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Di salah satu restoran hotel di kawasan Jemur Sari, Surabaya, tersedia sajian yang menggugah selera, yaitu lontong laksa yang dikreasikan oleh juru masak Prabowo. Berbeda dari laksa pada umumnya yang menggunakan mie, sajian ini menggunakan lontong yang dibungkus dengan selada romaine dan rice paper. Kemudian dipanaskan di atas teflon agar merekat. Setelah itu dipotong dan disajikan di atas mangkuk. Selain itu disiapkan juga kondimen lain seperti daging ayam goreng yang dibakar atau di-toast untuk menambah aroma asap, serta udang goreng dan telur setengah matang sebagai pelengkap. Kuah laksa dimasak dari perpaduan rempah khas Malaysia dan bumbu dari Singapura, menghasilkan warna oranye dan rasa yang kuat. Santan ditambahkan dan dimasak hingga mengeluarkan aroma yang menggoda.
Semua bahan lalu disusun dalam mangkuk dan disiram dengan kuah laksa yang hangat dan kaya rempah. Nggak boring ya, laksa isinya noodle terus. Nah, sekali ini saya combine dengan lontong, seperti itu sih. Untuk kuahnya apa beda apa sama? Untuk kuahnya kita perpaduan dari Singapura sama Malai. Kalau biasanya kan yang Malai kuning ya, yang ini kan yang Singapura kan merah. Jadi tak combine dua-duanya. Jadi warnanya semi orange seperti itu sih. Chef, untuk rasanya sendiri seperti apa, Chef? Kalau rasanya laksa itu yang jelas ada kayak rasa udangnya untuk kuahnya ya. Terus sama rasa rempah-rempahnya. Seperti itu sih. Salah satu penikmat laksa ini, Lia Kusumawardani, mengaku terkesan dengan variasi dan rasa yang ditawarkan. Enak banget sih, dia dari gurihnya dapet, manisnya dapet, asinnya juga dapet. Terus abis itu perpaduan udang, ada telurnya, ada ayamnya juga pas banget perpaduannya. Udangnya juga masaknya nggak terlalu mateng, jadinya masih kerasa banget di lidah udangnya. Untuk kuahnya rasanya seperti apa sih? Untuk kuahnya dia tipikal yang kental, tapi kalau dimakan masih ringan. Jadi enak banget sih untuk perpaduan lontong sama kuahnya ini nggak bikin enak gitu. Satu kata untuk ini, untuk lontong laksa, top. Sebagai hidangan penutup tersedia olahan pisang kepok yang dibuat naik level menjadi butterscotch banana dan disajikan dengan es krim gelato yang manis dan segar. Untuk menikmati sajian ini, pelanggan cukup mengeluarkan uang Rp55.000 per porsi. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.